Ada banyak hadis-hadis lemah jemaah yang berkaitan dengan hari Asyura ini ya. Ada seperti hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya, kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah, kumpulan hadis-hadis palsu ya. Hadis ini berbunyi, man shalla yauma Asyura, barang siapa yang salat pada hari Asyura antara zuhur dan asar 4 rakaat, membaca di setiap rakaat dengan Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 10 kali, Qul huwallahu ahad 11 kali, kemudian ketika salam dia membaca istighfar 70 kali, maka Allah akan memberikan kepadanya di dalam Firdaus kubah putih, di dalamnya ada rumah dari batu permata hijau yang luas rumah itu 3 kali luas dunia. Hadis ini dhaif. Ada lagi hadis yang menyebutkan man shoma yaum Asyura, barang siapa yang puasa hari Asyura, u'tiya thawab 10,000 syahid, akan dikasih pahala 10.000 orang yang mati syahid. Barang siapa yang puasa Asyura akan ditulis bagi dia ibadah selama 60 tahun. Hadis-hadis yang dhaif. Tapi ada pula yang kita lihat masyarakat muslim di dunia ini, mungkin kita akan mendapatkan sebagian orang menjadikan hari Asyura hari ratapan. Karena memang ada kejadian menyedihkan terjadi setelah meninggalnya Nabi SAW. Tahun 61 kalau nggak salah jemaah, lupa ya, 61 Hijriah. Meninggalnya cucunya Nabi SAW, Husain SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dia dibunuh oleh penguasa yang zalim pada waktu itu. Oleh tentara-tentara yang zalim, oleh pasukan yang zalim, cucu Nabi SAW. Ada banyak hadis-hadis palsu yang dibikin oleh orang-orang Syiah, sehingga mereka jadikan tanggal 10 itu hari ratapan. Nabi menjadikannya hari syukur. Beliau bersyukur karena Nabi Musa diselamatkan. Jadi hari itu bukan hari ratapan. Adapun kejadian dibunuhnya Husain, ya kita sedih. Tapi kejadian itu setelah putusnya wahyu. Sehingga tidak menjadikan hari Asyura sebagai hari ratapan, tapi hari puasa. Kalau bicara sedih, ya kita sedih atas kematian Husain. Tapi udah selesai. Dia adalah Sayyidu Syababi Ahlil Jannah. Dia akan mendapatkan tempat yang indah dan mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Ada jaminan surga buat beliau. Adapun kita, tugas kita di bulan Asyura ini, tanggal 10, bulan Muharram ini tanggal 10 adalah berpuasa. Nabi memerintahkan untuk melakukan puasa itu. Bagi yang mau jemaah, bagi yang mau. Kemudian ada juga kondisi yang menyelisihi apa yang dilakukan orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Syiah meratapi, ada lagi yang menjadikan hari Asyura itu hari senang-senang. Berbagi, memperbanyak nafkah kepada keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, qala man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura lam yazal fi sa'atin sa'ir sanati. Yang artinya barang siapa yang memberikan keluasan kepada keluarganya pada hari Asyura, dia ya kasih nafkah lebih, kasih bagi sama keluarganya, maka dia akan berada dalam keluasan sepanjang tahun itu. Namun hadis ini diriwayatkan Tabrani dan di dalamnya ada perawi yang dhaif, yang mungkar hadisnya. Ada yang juga menjadikan hari Asyura ini sebagai hari rayanya anak yatim, sehingga mereka kumpul-kumpul bagi-bagi. Intinya jamaah, yang disebutkan dalam hadis sahih adalah puasa. Perbanyak amal soleh, berbagi makanan, bersedekah, berzikir, baca Quran, silaturahim, apa saja lakukan. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik sepanjang tahun, sepanjang masa. Apalagi tatkala kita puasa. Berikan berbuka untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Bantu orang-orang miskin. Bagaimana Nabi SAW ketika berpuasa di bulan Ramadan, beliau menjadi sangat dermawan sekali. Itu dampak dari puasa, dampak dari membaca Al-Quranul Karim. Maka hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan Asyura udah disebutkan. Ritual-ritual apa saja yang dibuat oleh manusia sebelum engkau mengamalkannya, sebelum engkau melakukannya, tolong kau tanyakan. Nabi ngelakukan nggak? Sahabat ngamalkan nggak? Kenapa?
Karena tidak semua amalan diterima, kecuali amalan tersebut memiliki dua persyaratan. Atau terpenuhi dalamnya dua persyaratan. Yang pertama apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan syariat, dengan tuntunan Nabi SAW. Teman-teman yang bekerja, semua tuh ada aturannya. Bukan pokoknya bekerja, saya yang penting bekerja. Saya sungguh-sungguh, tunggu dulu. Jangan cuma bicara sungguh-sungguh, kok harus ikut aturan gitu loh. Karena boleh jadi orang bersungguh-sungguh tapi salah. Maka tolong, siapa saja yang hendak beramal mulai saat ini, dia mengedepankan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah aku mengamalkan ini untuk Allah Azza wa Jalla? Yang kedua, apakah amalan yang aku akan kerjakan ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Karena kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Jangan cuma modal semangat, tapi kita lupa dengan aturan. Bukankah kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah, beramal ikhlas hanya untuk Allah. Dan konsekuensi kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita tidak ikut tata cara ibadah kecuali caranya Nabi alaihi salatu wassalam.